Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan teori hermeneutika. Namun sebelumnya saya mengajak kalian untuk mengawali dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Saya berharap kita semua selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, hermeneutika ini memang berangkat dari tradisi non-muslim. Namun perlu Anda ketahui bahwa hermeneutika hanya sebatas alat. Saya tekankan sekali lagi, hermeneutika itu hanya sebatas alat. Sehingga ketika dia menjadi alat, maka dia bisa digunakan untuk mengupas apa saja. Nah, misalkan kayak pisau ya, pisau itu kan alat ya, digunakan untuk yang lain, misalkan mengupas. Tapi harus sesuai dengan apa yang dikupas, harus sesuai, tidak bisa diterapkan begitu saja. Hermeneutika itu sebagai alat untuk memahami teks, ya, untuk memahami teks apapun bentuk teksnya, termasuk teks suci, dalam arti kitab suci maupun kitab-kitab suci yang lain. Ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan seterusnya. Oke, jadi dia itu hanya sebatas alat untuk memahami teks, yaitu hermeneutika. Namanya kok hermeneutika, Pak? Ya, karena memang paling awal hermeneutika ini digunakan untuk memahami teks Bible. Ya, karena kita sendiri tahu keberadaan Al-Quran itu lebih belakangan daripada keberadaan Bible. Kalau kita menyebut Bible itu pasti merujuk pada Taurat atau Injil. Taurat itu mereka menyebut sebagai perjanjian lama, sementara Injil sebagai perjanjian baru. Lah kok namanya hermeneutika? Ini diambil dari Hermes. Jadi untuk memahami apa yang dikatakan oleh Hermes. Hermes itu menurut mereka Tuhan. Ya, Tuhannya mereka. Jadi bahasa mereka itu Hermes. Jadi memahami teks dari Hermes. Nah, akhirnya hermeneutika itu ya karena memang dia itu sudah digunakan sejak awal, kemudian dia mengalami perkembangan. Jadi tidak hanya untuk memahami teks suci, bahkan digunakan untuk melihat atau memahami seluruh bidang kajian humaniora, ilmu sosial humaniora ya. Jadi ilmu sosial ini termasuk bagian dari ilmu humaniora, ilmu tentang manusia. Jadi bagaimana untuk memahami manusia itu sendiri, karena manusia mau tidak mau dia akan selalu berkaitan dengan teks. Nah ini, jadi manusia itu akan selalu berkaitan dengan teks. Maka dalam perkembangan hermeneutika tidak hanya untuk mengkaji pada teksnya, tetapi juga pada manusianya. Oke, baik. Nah, tokoh-tokoh hermeneutika itu sangat banyak sekali, tidak hanya satu, banyak sekali. Pertama kali itu Johann Conrad dan Heuer. Kemudian ada Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Gadamer, Heidegger, Emilio Betti, itu yang dari non muslim. Yang dari muslim ada Hasan Hanafi, ada Muhammad Arkaun, ada siapa itu? Nasr Hamid Abu Zaid ya. Ada Zakaria Auzun. Kalau tokoh hermeneutika di Indonesia yang paling terkenal itu beliau Dr. Sahiron
Nah, Beliau Dr. Sahiron. Beliau kebetulan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor 2 di UIN Sunan Kalijaga. Oke. Nah, karena banyak tokoh dalam hermeneutika, maka hermeneutika juga sangat beragam teorinya, tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu ya. Jadi beragam teorinya. Nah, jadi tergantung dengan siapa tokohnya kan begitu. Oke, untuk memudahkan kita langsung lihat saja ke skema ini ya. Skema ini. Skema paling bawah. Nanti file ini akan saya kirim juga untuk dipahami. Tapi saya akan menjelaskan terkait dengan skema ini saja. Hermeneutika itu akan selalu berkaitan dengan 4 komponen. Apa itu, Pak? Teks, konteks, author, dan reader. 4 komponen inilah yang akan selalu menjadi objek kajian hermeneutika. Oke, objek dalam kajian hermeneutika. Nah, untuk memahamkan dari keempat hal ini, maka kita tidak bisa secara terpisah. Kita harus saling berkait dan berkelindan. Pertama dari teks. Misalkan ada teks besok libur. Ini kira-kira Anda tahu nggak kira-kira ini bisa memunculkan pemahaman seperti apa? Pasti Anda akan tanya, sopo sing ngomong kui? Autornya siapa? Pengarangnya siapa ini? Siapa yang menyebutkan besok libur? Nah, kata-kata besok libur itu siapa yang menyebutkan? Mahasiswakah? Dosenkah? Atau siapa? Kan begitu. Oke. Terus kemudian dalam konteks apa? Kalau kita udah tahu saya ngomong itu dosen misalkan. Loh, dosennya misalkan saya dosennya ya. Dalam konteks apa Pak Rijang mengatakan besok libur? Apakah saat itu Pak Rijang sedang ngomong kepada para mahasiswanya? Nah, jadi mahasiswa saat ini posisinya sebagai reader, pembaca. Oke, pembaca. Sebagai reader. Apakah saat itu Pak Rijang sedang ngomong kepada teman sejawatnya? Ataukah Pak Rijang saat itu sedang ngomong terhadap ya siapapun lah, bebas kan begitu. Atau sedang mengigau. Atau saat itu Pak Rijang sedang berbicara pada pimpinannya, atasannya misalnya. Nah ini, jadi kita harus tahu konteksnya. Kalau ternyata Pak Rijang ngomongnya itu kepada para mahasiswanya, dalam konteks apa ini? Dalam konteks sedang menjelaskan jadwal perkuliahan, ataukah sedang menjelaskan terkait dengan jadwal bimbingan, kan begitu. Nah, kalau jadwal perkuliahan berarti kemungkinan besok libur. Tapi kalau sedang menjelaskan terkait dengan konteks bimbingan, berarti besok Pak Rijang tidak menerima bimbingan apapun, kan begitu. Entah karena sibuk atau apa. Nah ini readernya itu siapa? Tapi kalau readernya ini orang lain, misalkan ternyata bukan mahasiswa, ternyata teman sejawat sekantor, besok libur, bisa saja dia dipahami besok itu yang libur ngantornya, kan begitu. Nah, jadi teks ini mau tidak mau harus membahas 4 komponen ini: teks, konteks, author, dan reader. Tapi apakah harus selalu 4 ini, Pak? Karena kan ada orang yang ketika memahami teks itu dia mengabaikan konteksnya. Ya memang tidak harus 4 komponen ini harus ada ya, tapi dalam perkembangan studi terbaru itu harus 4 hal ini. Oke, 4 hal ini. Nah, konteks bisa diabaikan. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai kelompok tekstualis. Kelompok tekstualis. Oke. Nah, iya kalau teksnya itu barusan terjadi,
barusan ada mengatakan itu. Lah kalau teksnya ini adalah teks lama, kita bisa tanya nggak kepada autornya? Kita bisa tanya nggak kepada autornya? Misalkan teks hadis, kita bisa tanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW? Tidak. Apakah kita bisa bertanya langsung? Kan tidak. Apalagi kalau teksnya adalah Al-Quran. Autornya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa langsung bertanya kepada Allah? Kan begitu. Nah, ini kalau kita mempersoalkan autornya. Belum lagi kalau kita mempersoalkan readernya, pembacanya. Misalkan, ya sering ya muncul meme-meme yang head speech atau apalah, misalkan bahasa-bahasa yang agak sarkastis, bahasa kasar, dan begitu. Misalkan apa ya, bahasa-bahasa kasar itu, oke, saya ambil contoh yang di dalam Al-Quran saja. Misalkan tabat siada abi lahab, kan gitu. Tabat, celakalah, gitu. Oke, ini kalau readernya yang membaca adalah umat Islam, tentu dia akan memahami dia ini sedang mengutuk. Bukan mengutuk ya, apa ya, ya bahasa Al-Quran tetap akan baik, kan begitu. Tapi kalau Al-Quran ini dibaca oleh orang lain, karena memang kebetulan Al-Quran ini tidak hanya diakses oleh umat Islam, juga diakses oleh mereka yang lain. Waduh, itu bisa saja, loh, Al-Quran katanya bahasanya dengan baik, kok tiba-tiba aja misoi, mengutuk, kan gitu. Tabat, celoko, bahasanya kasar ini kalau kita menggunakan tes ya, rasa, tes ya, rasa. Ini tergantung readernya, siapa yang membaca readernya itu tadi. Nah, jadi tergantung readernya. Misalkan contoh paling gampang, apa ya, misalkan ada orang yang mengatakan anjing, ya, misalkan menggunakan, jangan itulah, nanti kayak kita kok kayak gimana gitu ya, sing lain. Misalkan contoh apa ya, oke, ngomong buaya misalkan. Oke, ngomong buaya. Ada orang yang kemudian diajak ngomong, ada buaya yang nangkap ini. Kalau yang nangkap itu dia tidak punya asumsi buruk, dia menganggap bahwa autor tadi sedang menunjukkan atau memberitahu ada seekor buaya. Tetapi kalau readernya ini, pembacanya ini, dia memiliki asumsi-asumsi yang lain. Misalkan dia melihat ada seorang laki-laki sedang berboncengan dengan perempuan. Kemudian dia punya pikiran negatif. Nah, kemudian si autor mengatakan ada buaya. Kira-kira tangkapan Anda dalam memahami teks itu apa? Mungkin Anda akan merujuk pada seorang laki-laki tadi yang sedang bergandengan atau berboncengan dengan seorang perempuan. Anda anggap itu sebagai buaya darat, kan begitu. Nah, ini tergantung siapa readernya. Padahal autornya hanya mengatakan ada buaya. Contohnya seperti itu. Nah, karena ini banyak hal yang harus berkaitan, mau tidak mau akhirnya ya ada ketidakseimbangan dalam memahami teks. Terkadang ada yang berat sebelah di sini, ya, berat di autor misalnya. Terkadang ada yang pemahamannya berat di readernya. Jadi dia mengatakan ya udah, itu teks itu kan sudah dilempar, sudah dipublish. Jadi siapapun berhak untuk memahami teks itu. Nah, maka reader inilah yang menjadi kunci dalam memahami, kan begitu. Nah, kalau dia menyatakan reader ini sebagai kunci dalam memahami, maka dia termasuk aliran subjektivis. Aliran subjektivis. Sementara bagi kelompok yang tidak bisa, dia harus berkomunikasi dengan autor, karena yang paham benar maksud dari teks ini adalah autor, bukan reader. Nah, maka dia masuk ke dalam aliran objektivis.
subjektivis. Masuk dalam objektivis. Jadi dia itu berusaha untuk seobjektif mungkin. Dia pengen mengetahui apa sih yang dimaksud oleh autor ini, pengarangnya ini pengennya piye. Nah, ini sangat berbeda dari kelompok subjektivis tadi. Subjektivis loh, karena itu teks sudah dilempar ya kita yang punya otoritas dalam memahami. Tergantung kita memahaminya bagaimana kan begitu. Nah, oh gitu. Nah, iya ini kalau antara author dan reader ini hidup semasa, hidup sejaman dan bisa dihubungi misalkan, bisa komunikasi. Lah kalau teksnya ini teks adalah teks masa lalu. Bagaimana kita harus berinteraksi dengan author? Kita reader, pembaca yang hidup saat ini, sementara autornya hidup pada masa-masa yang lalu, entah berapa tahun atau berapa abad kan begitu. Kan begitu. Nah, belum lagi ya, seperti yang saya singgung tadi terkait dengan autornya Al-Quran. Siapa autornya Al-Quran? Nah, kita bisa nggak berinteraksi atau berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini menjadi problem. Akhirnya apa? Nah, inilah kemudian ada seorang tokoh namanya Gracia. Nah, ini saya masuk ke PDF. Ada Gracia, dia menulis buku tentang A Theory of Textuality, The Logic and Epistemology. Nah, ini terkait dengan hermeneutikanya. Lah, teori hermeneutiknya Gracia ini, nah, ini kebetulan saya pernah menulis ketika masih kuliah di pasca sarjana S2 ini, malah saya menulis S2 ini, makalah ini, bukan jurnal atau apa, ini makalah saya. Saya saat itu masih seagangan, masuk footnote ada di sini. Ini saya terkadang ingin tertawa sendiri melihat saya menulis kok footnote kok ada di apa ini jenisnya subjudul, kan aneh. Saya pengen tertawa sendiri saat itu. Ya saat inilah. Kalau saat itu saya belum menyadari hal itu. Ya, tapi saat ini saya baru menyadari. Nah, dalam teorinya Gracia ini, ya, Gracia ini dia mencoba untuk memilah-milah. Dia semakin detail. Nah, jadi saya mengenalkan teorinya Gracia saja, tidak mengenalkan teori yang lain ini. Dia mencoba untuk memilah-milah. Ada apa? Ada unsur-unsur apa dalam teorinya Gracia ini? Nah, ini kita bisa melihat faktor-faktor yang membentuk batas-batas teks meliputi pengarang, audien, konteks, masyarakat, bahasa teks itu sendiri, dan fungsi budaya. Nah, ini 4 hal ini yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hal. Ada pengarang. Ada pengarang. Pengarang pun itu kalau dalam buku aslinya ini dibagi lagi menjadi beberapa pembagian. Ada pengarang asli, ada pengarang semu, pseudo author, ada pengarang-pengarang yang lain. Misalkan kayak editor buku, itu dia sebagai pengarang atau bukan? Pengarang tetepan, karena apa? Dia mau tidak mau akan mempengaruhi perubahan teks dalam buku itu. Nah, maka dia sebagai pengarang semu, pseudo author. Dia bukan pengarang asli, tapi karena ada campur tangan dari editor, maka dia termasuk pseudo author atau pengarang semu. Oke. Pengarang semu. Sing dikarepke piye kan begitu. Nah, kalau dalam teks Al-Qur'an, oke, autor aslinya Allah. Lah, misalkan Jibril itu sebagai apa? Karena dia yang mentransfer ke dalam bahasa Arab. Kemudian Nabi Muhammad sebagai penerima pertama. Dia sebagai apa? Beliau sebagai apa itu Nabi Muhammad? Pengarang asli atau pseudo author, atau dia sebagai reader, pembaca, audien. Nah, ini kita harus tahu. Jadi kan nggak mungkin toh langsung dari bahasanya Allah kemudian wujud pada Al-Quran, pasti akan melalui transmitter. Transmitternya siapa? Jibril itu sendiri. Nah, jadi ada kemungkinan yang mentransformasikan ke dalam bahasa Arab itu adalah Jibril. Nah, berarti Jibril itu sebagai pseudo author, pengarang semu. Nah, gitu. Lebih detail ke situ. Belum lagi audien. Nah, nanti ada audien pertama, audien ketiga, audien keempat, dan seterusnya.
Bahkan terkadang audien ini kemudian bisa menjadi autor. Maksudnya gimana, Pak? Audien kok bisa menjadi autor? Ya bisa. Misalkan begini, saya menjelaskan kepada si A, kemudian A menangkap apa yang saya jelaskan tadi. Dari pemahaman A ini kemudian dia narasikan ulang untuk menjelaskan kepada si B. Ya, jadi ketika A itu menerima dari saya, itu dia sebagai audien. Tetapi ketika A tadi kemudian menjelaskan kepada B, A saat itu sebagai autor, B sebagai audien. Nah, proses transmisi ya, proses transmisi pengetahuan nanti. Nah, begitu juga ketika B ke C, C ke D, dan seterusnya. Nah, jadi nanti bisa saja menjadi audien itu menjadi autor. Wah, ini kalau sudah mengalami proses transmisi sedemikian rupa, apakah pemahaman misalkan C dari saya itu akan bisa mirip atau ada kemungkinan berubah? Saya yakin ada kemungkinan berubah sekalipun prosentasinya sangat kecil, entah sekian persen, kan begitu ya. Kalau kita pernah bermain komunikata, pernah ya, bagaimana kemudian barisan paling awal memberikan informasi ke belakangnya seterusnya tanpa ada tanpa ada komunikasi secara verbal formal, jadi hanya sebatas isyarat atau sebatas apa, pakai entah itu pakai mulut ke telinga langsung. Nah, nanti yang paling belakang dia mencoba untuk menarasikan apakah sama dengan yang paling depan tadi. Nah, ada kemungkinan berubah sekalipun sedikit. Nah, ini jadi proses dalam memahami teks itu banyak sekali, tidak hanya teks piye terus kemudian jadi orang ini, tidak bisa. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, termasuk konteks ya. Konteksnya ini di tempat mana ya. Misalkan menjelaskan terkait zakat mal itu 2,5% misalkan 2,5%. Ini kalau konteksnya yang diajak bicara adalah para pebisnis, kecil itu 2,5%. Tapi kalau yang diajak bicara adalah bukan pebisnis, dia merasa berat sekali. Kenapa 2,5% ini harus dikeluarkan? Misalkan nek bos ya memang oke ya, karena dia penghasilannya bisa lebih gede. Kalau karyawan penghasilannya tetap, kemudian ada fatwa untuk mengeluarkan zakat sekian persen. Nah, kalau gajinya 2 juta misalkan per bulan, nah 2,5%-nya itu berapa? Sudah kerasa itu mereka kepotong. Kenapa? Konteksnya beda. Yang diajak ngomong itu beda, audiennya juga beda, konteksnya juga berbeda, kan begitu. Misalkan lagi sing diajak ngomong iki wong desa karo wong kota. Nah, ketika berbicara zakat apa itu jenenge, zakat tanduran, wong desa paham, dia langsung paham. Tetapi kalau dia ngomong zakat tanduran kok nenggone masyarakat kota, mereka nggak begitu paham. Kenapa? Karena urusan mereka itu bukan pada tanah, pertanian dan pupuk, tanduran dan seterusnya, bukan, tetapi urusan mereka itu sudah komputer, mesin ketik, berkas dan yang lain-lain. Jadi cocok kepada mereka itu ngomongnya bukan zakat pertanian, tetapi zakat, entah itu zakat mal atau zakat profesi atau apalah, kan begitu. Nah, jadi di sini kita harus tahu konteksnya ya. Jadi kalau kalian nanti ceramah di bimbingan, kita harus tahu audiennya siapa ya. Audiennya itu karyawan, jadi ngomongnya aja zakat pertanian. Nah, kan begitu, kita harus tahu itu kondisi konteks itu. Nah, belum lagi masyarakatnya ini penganut budaya yang bagaimana ya. Masyarakatnya penganut budaya yang bagaimana. Misalkan begini, masyarakat Jawa diomongi sholat itu kudune nganggo jubah, nganggo baju putih, nganggo serban dan seterusnya. Wong Jawa itu orang mengenal begitu. Wong Jawa itu ngenale ya
blangkon, jarik, beskap dan seterusnya. Ya, kita harus tahu konteksnya. Jadi cara menerapkan hukum, oke, hudu jinatakum inda kulli masjid, zinah itu ya harus sesuai dengan masyarakatnya. Kalau yang diajak ngomong itu masyarakat Arab, ya jinahnya adalah jubah, serban, imamah dan yang lain-lain. Tapi kalau yang diajak ngomong masyarakatnya adalah masyarakat mana ini Jawa, ya dia tidak akan mengenal itu. Jadi kata hudu jinatakum, jinah ya jupu apa beskapmu, jupu jarikmu, jupu apa blangkonmu. Begitu. Kita harus tahu konteksnya ini. Masyarakatnya maksudnya. Ya. Belum lagi ke bahasanya. Ya, bahasa. Kemudian wong Arab ngomong ya hayyu ya qayyum, itu fasih. Tapi nek wong Jawa, bahasa itu nggak begitu kenal dia. Jadi kalau kalian mengajarkan dikir, nah ini dikir kan biasanya sholat itu harus dikiran, dikir yang pangeran, ngomongnya ya hayu ya qayyum astagfirullah dan seterusnya. Lah wong Jawa ngomongnya nek sing urung tahu belajar apa jenenge, belajar agama di pesantren maupun di madrasah-madrasah, dia susah untuk mengungkapkan itu. Ya paling ya kayu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Kan begitu. Kenapa? Karena bahasanya sudah berbeda mereka. Ya ayyuhalladzina amazkuru wa hadikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wah, ning ayat Qur'ane begitu. Lah nek wong Jawa terus apa meneh wong pedalaman sing urung pernah mengenal pesantren apa mbok kon ngomong ngono, ya susah sekali. Dia apa? Taunya adalah ya kayuku ya kayumu. Mbok ajari Allah masfi anta syafi la syifaa illa syifaa'uka la yughadiru saqama. Sing diajak wong Jawa, bahasane beda. Ya isane ya tombo teko lara lunga. Begitu. Nah, ini. Jadi ada proses dalam memahami teks itu, kita tidak hanya piye teke kemudian piye bicara memahami. Nah, tapi banyak hal yang perlu diketahui. Nah, tata teks sendiri, budaya dan seterusnya. Inilah hal-hal yang membentuk sebuah pemahaman. Ya, jadi tidak cukup hanya batas author, teks dan reader, pembaca. Nah, begitu. Misalkan ini, saya saat itu mengambil contoh korupsi karena pada tahun 2013 itu fenomena sedang marak isu korupsi yang menjerat kader-kader Demokrat. Nah, 2013 ini kader-kader Demokrat. Maka dalam hal ini saya menulis tentang korupsi ini, konteksnya apa? Konteksnya adalah merespon fenomena korupsi yang dialami oleh kader-kader Partai Demokrat pada tahun 2012-2013 itu. Nah, saya menulisnya tahun 2013 ini. Apa tulisannya? Innam bajajaul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adabun 'adzim. Lah ini jelas dia mengatakan apa itu potong au yuqatalu bunuh, disalib, dibunuh atau disalib lah kan gitu. Au yusallabu itu disalib. Au tuqatta'a utawa dipotong. Apane? Aidihim wa arju dan para kakinya. Jadi saat itu saya menawarkan, oke, nenggone ayat Al-Qur'ane Umar nenggone ayat Al-Qur'ane memang disebutkan untuk memotong tangan, bahkan dibunuh. Nah, yang paling ekstrim kan dibunuh. Tapi yang paling rendah adalah apa tadi? Autuqatta'a, dipotong tangan. Yang paling tinggi yuqattalu. Apa dibunuh kan begitu. Tapi kita harus tahu kontekstualnya bagaimana. Ternyata pada masa sahabat Umar itu pernah terjadi semacam korupsi. Tetapi saat itu memang kondisinya sangat paceklik, banyak rakyat yang tidak bisa makan. Akhirnya ada orang yang mencuri untuk mengamankan, bukan mengamankan ya, menyelamatkan nyawa dari keluarganya. Nah, nek nenggone fikih ya tadi dia harus dipotong, harus dibunuh. Tapi ternyata Umar saat itu tidak memberlakukan teori itu. Dia malah justru memberikan
memberikan bantuan karena dia merasa salah. Saya sebagai pemimpin, saya ternyata tidak bisa mengayomi rakyat saya. Akhirnya Umar sendiri kan pernah membawakan ya sekarung bahan makanan kan. Nah, situ. Nah, itu konteksnya saat itu sedang paceklik. Lah Indonesia pada tahun 2013 itu kira-kira paceklik atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti bagaimana cara menghukum koruptor itu? Nah, bisa saja koruptor memang harus dihukum mati. Bisa saja dia dimiskinkan atau aset-asetnya ditarik. Nah, jadi kita mencoba untuk melihat konteks. Jadi ayat ini ya, ayat Al-Maidah 33 ini ayatnya tetap, teksnya tetap, tapi konteksnya berbeda. Konteks ayat ini ketika berada pada masa Umar adalah kondisi paceklik. Lah, konteks ayat ini ketika di tahun 2013 saat itu kondisinya tidak paceklik. Tapi kenapa banyak kader Demokrat yang saat itu terjerat kasus korupsi? Terus bagaimana responnya? Nah, ini. Nah, kita harus tahu itu. Nah, begitulah kira-kira cara memahami teks Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau tadi saya menyebutkan hanya contohnya dari Al-Quran, ya nanti ada hadisnya lah. Misalkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mungkin ini sudah pernah saya singgung ya di video-video sebelumnya. Itu konteksnya bagaimana, kita harus tahu konteksnya. Kalau tidak ya bisa jadi kita semua jadi teroris kan begitu. Nah, begitulah kira-kira bagaimana saya kemudian merumuskan pemahaman saya terhadap syariat Islam. Bagaimana saya harus berinteraksi dengan ayat Al-Quran, bagaimana saya harus berinteraksi dengan hadis, begitu. Nah, ini banyak hal yang harus diperhatikan. Belum lagi kalau hadis, kalau yang tadi Al-Quran, oke, autornya adalah Allah, si dua autornya bisa saja malaikat Jibril, bisa saja Nabi Muhammad sebagai penerima pertama. Nah, kalau hadis, oke, kalau hadis qauliyah sangat memungkinkan yang bicara atau yang bersabda itu adalah Nabi. Lah kalau takririyah atau fi'liyah perbuatan Nabi. Kalau menceritakan tentang perbuatan Nabi kan tidak mungkin Nabi sendiri yang menceritakan, akan tetapi sahabat. Nah, berarti autornya siapa? Pengarang teks itu siapa? Kan sahabat, bukan Nabi. Kan begitu. Bukan Nabi. Karena apa? Sahabat itu hanya menjelaskan apa yang ia lihat dari perbuatan Nabi. Nah, jadi teksnya itu muncul, itu autornya, pengarangnya adalah sahabat. Nah, bisa saja apa yang dilihat oleh sahabat terhadap Nabi itu bisa saja benar, bisa saja salah tafsir. Salah tafsir. Salah tafsir. Misalkan ada orang yang sedang tinju dengan orang lain, bisa saja si A menilai bahwa dia sedang berlatih tinju, tapi si B mengartikan tidak, dia sedang tidak berlatih, dia sedang berkelahi. Tapi realitanya ada dua orang yang sedang bertinju. Nah, kan begitu. Nah, yang tergantung yang bercerita tadi. Nah, ini dalam konteks hadis pun demikian. Jadi dalam memahami teks agama tidak hanya dari satu arah. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, dalam teori hermeneutikanya ini kebetulan saya mengenalkan teori hermeneutik Gracia yang menurut saya lebih detail. Nah, kalau yang lain beda lagi nanti. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan dalam WA group. Nanti materi ini akan saya share. Nanti silahkan dibaca sendiri. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.